Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Lutfia dengan NIM 1907030049. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Al-Negeri Banda Aceh dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dari Bapak Ilham Zulfahmi pada mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Soalan pertama yaitu jelaskan mengapa pendekatan ekologis dan pendekatan administratif penting dalam pengelolaan kawasan pesisir. Jawaban saya yaitu dalam konteks pendekatan ekologis ini, wilayah pesisir didefinisikan sebagai kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses dan dinamika air laut, seperti pasang surut, intrusi air laut, dan kawasan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dinamika air laut tersebut. Seperti sedimentasi dan pencemaran. Sementara itu, pendekatan administrasi ini membatasi wilayah pesisir sebagai wilayah yang administrasi pemerintahannya memiliki batas seluar sebelah hulu dari kecamatan ataupun kabupaten yang mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten. Soal nomor 2 yaitu kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor budaya, struktural, dan faktor alam. Apa maksud dari ketiganya? Jawaban saya yaitu yang pertama faktor alam. Faktor alam ini yaitu mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan yang terefleksi dalam bentuk kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan faktor internal dan faktor eksternal masyarakat tersebut. Faktor internal misalnya yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, kurang berani dalam mengambil resiko, cepat puas, dan kebiasaan lainnya yang tidak mengandung modernisasi. Selain itu, kelemahan dari modal usaha dari nelayan ini sangat mempengaruhi oleh pola pikir nelayan itu sendiri. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mengakibatkan kemiskinan rumah tangga nelayan lapisan bawah ini antara lain yaitu proses produksi didominasi oleh pemilik perahu ataupun pemodal dan sifat pemasaran produksinya hanya dikuasai oleh kelompok tertentu dan bentuk pasar monosopni. Selanjutnya ada faktor struktural. Rata-rata nelayan ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini menciptakan kualitas sumber daya manusia yang rendah, sehingga nelayan memiliki akses yang terbatas terhadap teknologi modern untuk memaksimalkan hasil tangkapannya, serta pengolahan hasil tangkapan yaitu pengamatan ikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir ada faktor budaya. Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing, jala, jaring pukat, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya dikategorikan sebagai seseorang yang berprofesi menangkap ikan dengan alat yang lebih modern, yaitu menggunakan kapal ikan. Semakin canggih teknologi yang digunakan nelayan, maka akan semakin meningkatnya produktivitas hasilnya dan peningkatan dalam produksi ikan, yang di dalamnya tersirat kesimpulan bahwa masyarakat akan memperoleh penghasilan yang tinggi. Soal nomor 3 yaitu langkah-langkah efektif apa saja yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Jawaban saya yaitu yang pertama adanya peningkatan pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tentang konsep pesisir dan pemberdayaan masyarakat, khususnya partisipasi dalam bermasyarakat untuk menciptakan mata pencaharian alternatif berbasis sumber daya alam, sehingga menghasilkan produk bernilai tambah yang berkelanjutan. Selanjutnya ada perbaikan akses jalan menuju kawasan pesisir, khususnya pantai, Kabupaten Jember, serta beberapa sarana-prasarana untuk menunjang pengembangan ekowisata. Yang ketiga, adanya penguatan kelembagaan kelompok masyarakat sebagai langkah optimalisasi kepengurusan kelompok usaha bersama atau KUB di pesisir pantai sebagai dasar pengembangan, pengelolaan, serta pengaturan kawasan pesisir dan ekowisata pantai. Yang keempat, adanya pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan ikan atau tempat pendaratan ikan.
Yang kelima, adanya identifikasi potensi sumber daya pesisir dan kebutuhan masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu adanya deliniasi kawasan pesisir antar desa dalam wilayah kecamatan. Dan yang terakhir adanya integrasi program pemberdayaan masyarakat pesisir. Soal nomor 4 yaitu faktor apa saja yang diperlukan dalam ekowisata pesisir. Jawaban saya yaitu yang pertama adanya pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua adanya peran serta masyarakat secara aktif. Yang ketiga yaitu pengembangan produk pariwisata yang memiliki nilai-nilai pendidik dan pembelajaran. Yang keempat yaitu pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan. Yang kelima yaitu pemasaran yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Soal nomor 5 yaitu apakah berburu paus tidak melanggar kaedah konservasi perairan? Jawaban saya yaitu mengganggu. Karena sudah ada hukum adat dalam tradisi masyarakat Lamellara untuk tidak menangkap paus jantan dan paus yang sedang hamil. Hukum adat Lamellara ini sama halnya dengan konsep pemerintahan untuk melakukan konservasi terhadap mamalia laut untuk terus dijaga. Soal nomor 6 yaitu bagaimana sejarah lahirnya tradisi Manee? Jawaban saya yaitu Manee atau penangkapan ikan bersama bagi masyarakat Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara telah berlangsung sejak lama. Menurut penuturan masyarakat, dimulai sekitar abad ke-16. Sejarahnya berawal ketika terjadi gempa bumi dan badai gelombang besar atau tsunami yang melanda daerah Kepulauan Talaud, mengakibatkan ada daratan yang tenggelam dan banyak harta kekayaan penduduk musnah. Mulai saat itu, hidup masyarakat dari hari ke hari sangatlah memprihatinkan. Dengan penuh ketabahan dan keuletan mereka menentang penderitaan yang dialami. Pada suatu hari datanglah dua orang yang identitasnya tidak diketahui di daerah perairan laut Kepulauan Talaud. Kedua orang ini tinggal dan menetap di salah satu pulau sebelah timur Pulau Kakorotan, salah satu pulau yang ada di Kepulauan Talaud. Digerak-gerakkan pada arah yang sama ke arah laut dan darat. Setelah air surut, nampaklah berbagai jenis ikan terkumpul dan menggelepar di atas nyare atau karang yang tidak terendam air. Ikan-ikan tersebut dengan berbagai jenis terperangkap dan tak berdaya dan ditangkap dengan mudahnya oleh kedua orang asing tersebut. Peristiwa itu disaksikan oleh warga masyarakat yang tinggal di Kepulauan Nanusa, sehingga mereka menemui kedua orang yang tidak dikenal tersebut untuk meminta petunjuk. Jadi kebiasaan ini dilakukan pada setiap tahun, biasanya jatuh pada bulan Mei atau Juni, dan telah berlangsung sejak dahulu sampai saat ini. Demikianlah pemaparan tugas dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.